Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Nah, saya tadi ketawa karena dilihat sama Bang Sudar. Kalau saya sama Bang Sudar ini agak ya akrab lah, karena apa? Saya punya warung kopi ya. Nah, Bang Sudar ini adalah pelanggan setia dari awal berdiri warung saya sampai sekarang masih sering ngopi di warung saya. Kalau yang lain nih ada Bang Victor, Bang siapa nih? Saya belum tahu nih namanya. Bang Lamsyah. Alamsyah. Ya, panggil saja Lamsyah. Panggil saja Alamsyah. Wah, pas ini namanya Alam. Karena kita lagi karena kita lagi ngobrol sama pecinta alam nih di sini. Kita lagi ngobrol sama ketua Bang ya. Iya. Nah, dan Victor ini adalah ketuanya ya. Iya. Ketua keberapa Bang? Dari ketua ketiga. Ketua ketiga. Oh. Ketua sendiri udah berdiri berapa lama sih? Kepua itu berdiri tanggal 9 Februari 2013. Berarti 6 tahun. Kisaran 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Ya, kalau anak pecinta alam memang itu agak susah ya. Biasa orangnya. Karena hitungannya lebih ke gitu kan. Hitungannya agak lain. Dah karbon yang dihitung kan. Orang karbon hitung pohon kan, hitung pohon, hitung diameter pohon. Nah, itu udah beda dihitung anak pecinta alamnya. Nah, kalau Bang Sudar ikut Kepua udah dari tahun berapa? Saya termasuk pendiri. Pendiri dari 2013 lah. Ya. Berarti memang apa? Ngikut Kepua dari cikal bakalnya. Dari cikal bakal. Apa? Kalau ini Bang Alamsyah Sama 2013 juga. sama. Orang kita sama-sama pendiri. Wow, sama-sama pendiri. Berarti memang beda. Beda. Yang berdua ini perintis. Saya ikut pendiri. Oh, berarti ini angkatan pertama. Ya. Angkatan pertama. Ini angkatan 0. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Nah, ini kan apa perintis dan pendiri nih. Dari perspektif masing-masing lah, saya pengen tahu dari perspektif masing-masing teman-teman ini, apa sih Kepua itu? Nah, dari siapa dulu nih? Kira-kira? Mungkin dari Pak Ketum. Dari Pak Ketum dulu. Gini lah ya. Sekalian yang tua. Oh, tua. Oke. Kita bercerita dari awal lah. Pertamanya kita berdiri Kepua itu, pertamanya kita ngumpul-ngumpul dulu. Dari panjang lah tahap-tahap proses kita untuk ngumpul sampai jadinya Kepua. Kurang lebih 1 tahun ya nah, Bang Lamsyah. 7 orang itu ngumpul untuk menyatukan persepsi gitu. Karena kita punya tujuan, visi misi dan keinginan yang sama gitu dalam organisasi. Kenapa sih tidak kita kumpulkan? Karena kita ni dari berbagai kalangan kan. Dan kita juga pernah merasakan di pecinta alaman dulu ya kan. Tapi ada yang mahasiswa kan. Bagaimana kita mengumpulkan itu untuk jadi satu, untuk jadi wadah tempat kita ngumpul, kita belajarnya sama-sama gitu. Untuk kedepannya. Dan itu salah satunya. Oh, itu salah satunya. Mungkin bisa ditambahkan nih. Siapa yang mau menambahkan? Bang Alamsyah mungkin. Kalau saya pribadi, saya mengikuti kawan-kawan untuk merintis Kepua ini, terutama memang hobi saya di situ. Hobi saya di situ, kemudian saya bisa sebenarnya lebih dekat kepada alam, kemudian bisa mengapresiasikan apa yang menjadi keinginan saya pribadi. Karena suka sama alam gitu. Ya, karena hobi juga di situ. Karena hobi di situ. Ya. Kebetulan kawan-kawan satu pemikiran ya, kenapa tidak kita satukan saja gitu. Seperti itu. Nah, kalau Bang sudah mulanya saya itu berminat untuk bergabung ke pecinta alam itu karena kita di Kalimantan ini kan memiliki sungai-sungai yang cukup banyak ya. Terutama pasti di sungai-sungai itu akan ada model-model air terjun, keindahan alam kan gitu. Sama kayak Bang Lamsyah tadi bilang kan, hobi gitu. Terus mengapa
ketika ada wadah yang bisa untuk menampung, kenapa kita tidak ikut gitu. Sementara wadah itu bisa juga sebagai tempat kita menggali informasi gitu, tempat kita belajar, dan tempat kita juga mengayomi orang. Bagaimana supaya kita itu menjaga walaupun dikatakan kita tidak mampu menjaga yang secara lebih besar, tetapi secara skala kecil kita untuk mengayomi orang gitu. Berarti untuk menjaga lingkungan lah, menjaga lingkungan lah ya, ini. supaya tetap lestari. Nah, arti kepuak sendiri itu apa sebenarnya? Nah, kedua lah yang bisa jawab. Kepuak itu sebenarnya kita ngambil dari cikal bakal kita Kalimantan ini berdasarkan ada suatu pohon yang punya manfaat besar menurut kita. Kayak bisa dijadikan kerajinan, kayak baju, tas. Kita ngambil sebenarnya dari situ dulu. Dah tuh kalau arti keseluruhannya, kepuak itu kelompok pecinta alam Uluwai. Uluwai. Kenapa kita bilang itu Uluwai? Karena kita ini di hujung hitungannya dan dihapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Melawi dan Sungai Pinong. Itu yang menjadi satu kesatuan dari organisasi kita gitu. Berarti semangat yang diambil adalah kepuak itu tadi ya, karena kayu kepuak kita tahu. Kalau saya sih tahu kayu kepuak kulitnya aja, pohonnya seperti apa saya nggak tahu. Karena punya asas kebermanfaatan itu, akhirnya kepuak lah yang diambil. Tapi kalau misalnya ada kepanjangannya sendiri ya, kepuak itu apa? Komunitas kelompok. Kelompok pecinta alam Uluwai. Kelompok pecinta alam Uluwai. Nah, Uluwai itu bagi masyarakat ini yang bukan orang sini, Uluwai itu adalah bagian hulu, bagian hulu. Karena kita bagian dari hulunya sungai kan. Jadi anak sungai. Jadi gini Mas, mengapa kita ngambil kepuak itu kan? Karena kita ingin seperti kepuak gitu. Organisasi pecinta alam kepuak ini ingin seperti pohon kepuak yang dari mana daunnya bermanfaat, pohonnya bermanfaat, kulitnya bermanfaat, dan bahkan sampai ke akarnya juga bermanfaat. Gitu. Gitu. Nah, saya tahu kepuak ini gunanya hanya untuk apa? Kulitnya aja. Nah, kalau daun pohon sama akarnya untuk apa? Nah, kalau daun itu misalnya kita kalau orang-orang tua zaman dulu untuk membungkus kayak cabai, kayak daging-daging gitu. Sebagai kalau zaman sekarang kan yang lebih majunya plastik gitu. Nah, zaman dulu menggunakan daun itu untuk membungkus gitu. Kalau pohonnya untuk apa? Kalau pohonnya bisa kita gunakan untuk sebagai kayak apa ya bahasa kita ya, ramuan-ramuan kayu untuk kayak rumah dan untuk bahan-bahan bahan-bahan bangunan lah gitu ya. Bisa. Lebihnya kalau pohonnya itu untuk ya, kalau nggak salah tuh bisa untuk pelampung juga. Kayak dulu kan kita nih, karena kita dekat pesisiran sungai, dan satu pohon kepuak itu kan pohonnya tuh kan timbul bisa untuk kayak dulu-dulunya tuh dijadikan lanting, dijadikan apa. Nah, kalau akarnya itu saya kurang tahu juga sih. Bisa tahu gunanya akar ini untuk apa? Kalau orang pada zaman dahulu itu mungkin kayak orang sakit perut, kayak anak-anak kecil gitu, biasa perutnya lambung apa segala kan biasanya akarnya itu direbus. Jadi ambil air rebusannya itu. Berarti kayu kepuak bisa untuk obat juga. Bahkan tanahnya juga bisa berfungsi. Wah, apa tuh fungsinya tanah kok? Kalau ini kita berbicara pertanian lagi lah. Iya, silakan. Ini kalau kita jadikan semua sesuatu yang Tuhan ciptakan, dia pasti punya manfaat tersendiri. Kalau tanah di bawah pohon itu bisa kita untuk jadikan pupuk sebenarnya. Tanahnya. Ya, tanahnya. Itu bisa ya tanah dijadikan pupuk. Bisa. Itu khusus untuk tanah yang di kayu kepuak atau tanah semua kayu? Semua kayu tanahnya bisa dijadikan kepuak. Karena mungkin tanah itu kan tanah itu subur. Karena udah menghidupi pohon itu, akhirnya nutrisi-nutrisinya berkumpul di situ gitu. Seperti itulah keinginan dari organisasi kelompok pecinta alam itu supaya bisa bermanfaat bagi semua orang gitu. Itu salah satu kita ingin punya tujuan kayak kepuak ini kan punya manfaatnya luas nih. Kita
organisasi Kepuak nih harapan kita besarnya seperti itu gitu. Nah kalau gitu sampai sekarang sudah sebesar apa nih kebermanfaatan Kepuak untuk masyarakat? Kita kalau untuk menghitung berapa banyak manfaat kita mungkin kita belum ke situ dulu. Nah, Tetapi gimana? kalau untuk tingkat sosialnya, Kepuak sendiri lebih ke sosial dan budayanya. Ketika ada terjadi bencana banjir apa segala macam itu kan, kawan-kawan di Kepuak itu berusaha untuk bisa partisipasi dalam hal itu. Ikut turun tangan lah Ya, dalam turun tangan dalam hal itu. dalam kondisi Ya. bencana seperti itu. Nah terus programnya apa saja sih Kepuak nih sebenarnya? Mungkin kita lebih tuh ya. Kalau untuk program kerja lebihnya kita pertama tuh biasanya kita nerima anggota tuh per tahun gitu. Dari keanggotaan itu kita latih bagaimana kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, karena ini udah menjadi wadah kita kan untuk kedepannya. Ya disitulah kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa punya manfaat di masyarakat gitu. Hendaknya untuk luas, terutama untuk keluarga kita sendiri itu. Karena kita di Kepuak belajar itu apa ya? Belajar sama-sama gitu. Dan kita lebih diutamakan tuh asas kekeluargaan, Bang. Karena di setiap anggota Kepuak kita udah anggap keluarga gitu. Nggak ada perbedaan, biarpun kita bukan satu bapak satu ibu gitu kan. Intinya bersaudara lah. Karena kita utamakan itu. Itu salah satu program yang itu kan, program biasanya kita sebut program rutin untuk penerimaan keanggotaan. Terus ada lagi kita di bidang sosial, terus di bidang apa ya namanya ya, untuk lebih ke lingkungan dan segala macam itu. Jadi kalau untuk rentetannya agak lupa gitu. Di kita sendiri sih banyak bidang Ya, sebenarnya. bidang itu. Pertama di KPH-nya kan untuk mengaungi kawan-kawan di biru-birunya. Kita di itu ada biru lagi, Bang. Biru, apa tuh biru-biru ya, Bang? Kayak ada lingkungan hidup, dah tuh di sosialnya, di humasnya, dah tuh di kayak sosial tadi rescue-nya ada gitu. Ya, rescue. Dah tuh kita juga meningkatkan kayak olahraga alamnya ada bidangnya juga. Itu sih kitanya. Oh iya, saya juga pernah. Oh iya, Bang ini Bang Alam mungkin mau nambahkan? Mungkin Cukup dulu. Iya, saya juga pernah dengar waktu itu ada tadi ngomong olahraga ya, ngomong panjat tebing. Setahu saya dulu weight itu dulu masuk Kepuak atau enggak? Karena kan dulu sempat pernah ikut lomba panjat tebing sampai ke pantai. Itu programnya Kepuak juga atau bukan? Iya. Itu Salah satu. Berarti memang ada fokus juga pelatihan di mountaineering ya namanya seperti itu. Ya. Nah itu prestasi terbesar di bidang itu sampai apa kalau misalnya orang-orang dari Kepuak? Kita prestasi di situ kita kemarin dapat juara berapa ya? Juara berapa lupa gak? Yang penting kita tuh kena kita kemarin kan Melawi itu ndak ada sempat ngirimkan atlet kan. Jadi kita diminta lah kena kita punya kawan di luar, punya saudara di luar. Kena dalam kode etik cinta alam tuh kita tuh saudara kan. Jadi kita dapat link dari luar dari kawan-kawan itu. Nih ada kesempatan untuk kawan-kawan yang udah pernah latihan kena Melawi kemarin tidak sempat keluar, maka ada berapa orang dari anggota kita kemarin dikirim Gabung ke Sintang. gabung ke Sintang. Gabung ke Sintang, ikut Sintang. Ikut Sintang. Ikut sama-sama dengan Kompas gitu. karena begini Mas, kalau untuk olahraga di pecinta alamnya sendiri ya, kalau di sini kan ada namanya FVTI itu, Federasi Panjat Tebing Indonesia kan. Mengapa kawan-kawan di Kepuak ini tidak bisa ibaratnya dia tidak bisa ibaratnya hobi dia tuh ndak tersalurkan. Kenapa? Karena memang FVTI di sini memang tidak berjalan, Mas. Itu salah satunya. Karena udah berapa kali kita mendapat surat panggilan, tetapi FVTI sendiri tidak merekomendasi kami. Dan pada akhirnya Kepuak sendiri ikut Sintang.
Oh, enggak ada respon Ya, dari ada respon dari FPTI kita sendiri. Federasi apa tuh? Federasi Panjat Tebing Indonesia. FPTI, Federasi Nah. seharusnya kan mereka juga menyiapkan semacam panjat dinding gitu. Ya harus. Jadi yang pernah kita ikuti itu bukan panjat tebing. Kalau panjat tebing itu kan memang di alam langsung dengan bebatuan, tetapi kita panjat dinding. Oh, ya gitu. Ada alatnya Ya. gitu ya. Oke. Nah, terakhir lah mungkin kalau misalnya teman-teman masyarakat Kabupaten Melawi ada yang mau ikut Kepua, gimana caranya? Mungkin tuh ya Mas, kita lebihnya balik ke penerimaan tadi. Biasa kita setiap tahun tuh ada penerimaan. Tapi beberapa tahun ini kita off-kan dulu karena kita lebih fokus untuk rumah tangga kita dulu kan. Biasanya sih kita kalau setiap penerimaan tuh kita kayak bagikan brosur di medsos juga, baliho untuk penerimaan, dan itu pun ada proses penerimaannya, ada tahap-tahapnya juga gitu untuk sebuah dia diakui jadi anggota Kepua itu ada proses. Tapi gini Mas, untuk yang udah kami rasakan ya, untuk jadi kita ini kan kelompok ya, jadi bukan hanya secara individu tapi kan kita secara meluas, misalnya orang umum juga boleh gitu, tetapi kita selama ini kita buat semacam pamflet dan segala macam kan, tetapi orang umum itu kurang untuk berminat. Nah, nggak tahu kawan anak-anak muda yang kita harapkan ini kan anak-anak muda kan ya, anak-anak muda yang di Kabupaten Melawi ini belum tahu juga sih mereka itu suka nggak dengan semacam organisasi-organisasi yang lebih mencintai alam itu. Nah, target-target kita untuk penerimaan itu semacam sekolah-sekolah gitu. Nah, bagaimana anak-anak yang masih di SMA itu SMA, SMK kan segala macam, kita coba untuk ayomi gitu ketika mereka bergabung. Nah, mereka itu kita coba kita latih kan, kita ajar dan segala macam dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki gitu. Nah, kalau kantornya sendiri di mana Kepua ini? Kita untuk sekretariatnya di Desa Kelaki. Oh, di Desa Kelaki. Di sebelah mananya tuh? Jalan Poros Kelaki itu. Jalan Poros Kelaki, nanti di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh ya. Dulu sempat ada apa? Panjat dindingnya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau daftar bisa main-main ke sana mungkin ya, atau kemana kalau misalnya ada yang saya tertarik dengan kalau mau daftar itu tunggu kita buka. Gitu buka. Karena kita ndak terima sepanjang seenaknya aja gitu. Kita nunggu ada momen. Kapan sih misalnya di biro penerimaan itu sendiri kapan dia siap untuk melakukan penerimaan gitu. Gitu. Jadi gitu ya para sahabat Laman Inspirasi, kalau misalnya mau gabung dengan Kepua nih tunggu tanggal mainnya. Iya. Yang jelas perkuatkan dulu niatnya untuk masuk organisasi, karena kalau kita mau masuk organisasi hanya sekedar suka-suka itu bakalan sia-sia. Itu karena mencintai alam, karena setidaknya bisa mencintai diri sendiri lah. Ada bahasa di pecinta alam itu adanya namanya seleksi alam. Proses itu akan berterusan. Dia akan tergerus sendirinya, kayak ibaratnya airnya mengalir gitu. Dia akan menggerus salah satu tanah yang dilewati dia gitu. Tanah apa aja kita. Tanah kalap mungkin. Jadi gitulah, kalau misalnya mau ikut sama Kepua nanti tunggu tanggal mainnya, mungkin nanti akan dipromosikan lah. Mungkin nanti Laman Inspirasi juga bisa bantu promosikan kalau misalnya ada. Nanti kita sebelum diakhiri Mas kita pakai yel-yel. Apa tuh yel kita? Atau di karena kita kan ini salam lestari. Salam lestari. Nanti Masnya yang bilang salam lestari, nanti kami yang jawabnya gitu. Oke, kita tutup aja. Terima kasih buat teman-teman, karena kita ada tema-tema berikutnya. Jadi kita akan ngobrol nanti. Ini mau tutup salam lestari yang sekarang atau di sekarang? Oke. Terima kasih. Saya tutup dulu buat para penonton. Terima kasih buat para sahabat Laman Inspirasi telah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat teman-teman di sini sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih.
dan jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya. Salam lestari. Lestari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.